Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya. Kegiatan kita di sini pada pagi hari ini yaitu untuk melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya, tepatnya CMK lokal kita ini yang sudah berusia kurang lebih 49 hari setelah tanam. Jadi seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan kita lihat dulu perkembangan CMK lokal kita ini yang sudah berusia 49 hari setelah tanam. Jadi seperti yang terlihat, buahnya sudah mulai besar, bunganya sudah mulai rame, putihnya juga. Jadi kita lihat bro secara dekat di sini. Nih, bagi yang sehat seperti ini ya bro. Ini sudah mulai ramai putihnya, bunganya. Yang keriting juga ada nih, jadi tidak masalah bro, nggak usah terlalu pusing. Ini bedanya, ini keriting agak lumayan parah tapi masih kita rawat, tapi di sini normal. Ini terlihat masih normal, tidak terlalu merusak. Dan ini ada yang layu, ini ada yang layu, tetapi mudah-mudahan alhamdulillah tidak menyebar ke tanaman kiri kanannya. Jadi ini 1, 2, 3, ada 4. Ini ada layu. Setelah kita antisipasi dengan pengocoran bahan aktif mancozeb dan juga benomil, mudah-mudahan tidak menyebar ke tanaman sehat yang lainnya. Jadi yang terserang saja yang mati, yang lain tidak menularkan. Tapi kalau tidak kita antisipasi secepatnya, itu berbahaya sekali bro, karena ditakutkan dia menyebar, karena itu layu ini merupakan penyebab disebabkan oleh penyakit seperti itu bro. Rata ada yang keriting, tidak masalah. Jadi mari kita lihat pestisida yang kita gunakan untuk penyemprotan kali ini, dan kita juga akan memberikan penjelasan sekilas. Ini khusus untuk pemula ya bro, khusus untuk pemula, bagaimana cara kita melakukan pencampuran ataupun step by step dari awal sampai akhir dalam pengadukan pestisida. Karena pemula terkadang ini butuh penjelasan juga, karena apabila tidak kita jelaskan nanti salah dalam pencampuran yang bisa menyebabkan nanti pada aplikasi ke tanaman tidak efektif ataupun tidak efisien, yang disebabkan itu tadi pencampuran yang tidak tepat. Jadi ada beberapa langkah untuk pengadukan pestisida, tidak sembarang campur saja, supaya nanti pestisida yang kita gunakan bisa tepat, efektif, efisien dalam pelaksanaan atau penyepraiannya. Ini khusus pemula ya bro. Kalau yang pakar mungkin sudah tahu, ini khusus pemula, penting sekali, jangan dianggap sepele. Apa saja yang kita dahulukan dalam pengadukannya atau pencampurannya sebelum kita melakukan penyemprotan. Jadi lanjut saja. Di sini pestisida yang kita gunakan yaitu ini merek, kita singkirkan dulu ini bro. Ini merek dagangnya Ditan. Kemarin kita gunakan merek dagang Cabreotop, sifatnya protektif dan kuratif, sistemik. Ini yang kontak sebagai rollingan. Ditan, bahan aktifnya mancozeb. Ini kita berikan 1 sendok makan penuh saja dulu, karena tanaman kita belum ada yang terkena bucak ranting, bucak daun ataupun busuk ranting. Terus ini yang kedua MKP, kita berikan 1 sendok makan penuh. Ini kandungannya fosfor dan juga kalium untuk masa pembungaan atau generatif. Terus di sini bahan aktif Abamectin, merek dagangnya Bombermax 60 EC. Ini tinggi bro, 60 EC dia, biasanya 1836, ini yang 60 EC. Ini sisa-sisa insektisida yang kita gunakan pada cabai-cabai yang dulu. Terus Bombermax ini kita berikan yaitu sekitar 15 ml per tangki.
15 mili. Terus ini MPK cair super ini kandungannya N15%. Ini N15%, fosfor 20 dan kalium 15. Ini kita berikan 2 tutup botol. 2 tutup botolnya sama dengan 20 mili per tangki. Terus yang terakhir di sini yang kita berikan yaitu penembus perekat pembasah dan perata merek dagangnya Runcing. Ini kita berikan 1 tutup botol saja karena di tempat kita sekarang jarang hujan. Nah, jadi mari kita berikan contoh bagaimana pengadukan atau pencampuran semua pestisida ini secara baik dan benar dengan tujuan supaya yang kita spraykan ke tanaman itu bisa maksimal hasilnya, bisa tepat sasaran dan tidak sia-sia, karena pestisida itu juga butuh langkah-langkah untuk pengadukannya. Jadi mari kita lanjut saja. Di sini ada yang tepung, di sini ada yang tepung. Di sini juga ada yang butiran nih, butiran seperti gula ataupun lebih halus dari gula sedikit. Ya, ini yang ketiga ini berupa cairan. Nah, jadi mana yang terdahulu? Ikuti saja supaya bisa tahu langkah-langkah dasarnya. Itu semula ya, bro. Yang pertama yang kita aduk dahulu atau kita masukkan dalam ember berisi air ini yaitu yang berupa butiran nih. Karena ini yang agak lumayan susah larutnya. Walaupun dia larut tapi dia butuh diaduk agak lama baru dia larut sempurna. Terus kita berikan ini 1 sendok makan. Ini yang pertama berupa butiran, lihat. Ini pertama kita aduk dulu. Ini penting ini, bro, khusus untuk pemula ini penting karena ini step by step atau langkah-langkah tepat cara yang benar untuk mengadukan pestisida yang kita gunakan supaya jangan salah. Ini yang pertama dulu yang berupa butiran. Setelah agak larut baru kita masukkan yang berupa tepung. Jadi yang kedua yang berupa tepung ini kita berikan 1 sendok makan penuh. Nah, ini terlihat 1 sendok makan penuh segini kita masukkan. Oke, terus kita aduk lagi. Tidak usah terburu-buru ya, bro, santai saja diaduk sampai larut merata. Nah, setelah kita aduk seperti ini sudah larut, baru kita masuk yang ketiga. Ini bahan aktif abamectinnya kita berikan 15 mili. Ini sudah ada takarannya. Ini kita berikan 15 mili abamectinnya. Ini untuk mengatasi keriting ini, bro. Baru 2 kali kita gunakan bahan aktif abamectin ini sampai usia 49 hari setelah tanam. Jadi kita berikan 15 mili. Jadi yang ketiga baru yang berupa cair, terutama insektisidanya. Ini inseknya bahan aktif abamectin. Yang ketiga, langkah yang ketiga kita aduk lagi. Dituang secara perlahan sekaligus diaduk. Nah, seperti itu caranya, bro. Setelah itu baru yang berupa cair lagi. Ini pupuk daunnya MPK cair super tadi. Ini kita berikan 2 tutup botol. Ini kita aduk, kocok dulu karena diatur pakainya harus dikocok. Kita berikan nih 2 tutup botol atau 20 mili. Ini 1 botol ini sama dengan 10 mili. Oke, 2. Kita aduk lagi. Jadi setiap memasukkan 1 pestisida itu harus kita aduk terus. Terus yang terakhir, baru yang terakhir ini yang keempat atau yang kelima nih.
perekatnya. Perekatnya kita berikan 10 mili. Jadi ini kita berikan 1 sendok saja. 1 sendok penuh ini sama dengan 10 mili. Oke, nih. Ini yang terakhir. Kita aduk lagi sampai merata. Setelah diaduk, baru kita masukkan ke dalam tangki kita yang di sana. Kita isi penuh sama air, kita aduk lagi, baru kita semprotkan ke tanaman. Seperti itu ya bro. Kita aduk lagi. Nah, jadi seperti itu caranya bro. Sudah kita jelaskan step by step. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama yang berupa butiran. Yang pertama yang berupa butiran di sini. Yang ini berupa butiran. Terus yang kedua berupa tepung. Terus yang kedua, yang ketiga berupa cairan, tapi yang terutama insektisidanya dulu. Ini inseknya. Terus yang keempat pupuk daunnya. Terus yang kelima baru menggunakan penembusnya. Jadi yang terakhir penembus. Dia jelas seperti itu ya bro. Jangan kita asal-asalan dalam pengadukan pestisida ini, karena ini merupakan langkah awal kita untuk melakukan penyemprotan ke tanaman cabai kita supaya bisa hasilnya maksimal. Jadi cukup sekian bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dan membagi ilmu dan pengalaman. Cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.